Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 20 di bulan 6 ya, 2024. Dan seperti biasa guys, kita lihat di sini untuk update dari global crypto market cap ya. Terlihat di sini guys dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 1,13%. Dan untuk VN Gate Index masih belum ada perubahan ya, masih di poin 52 di area netral yang mengindikasikan ya bahwa transaksi yang terjadi untuk Bitcoin ini masih stagnan atau bisa dibilang sideways. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini perubahannya tidak terlalu signifikan di 0,8% aja ya, dan masih mempertahankan harganya di 65.600-an dolar guys. Dan begitu juga untuk beberapa altcoin yang lain seperti Ethereum yang juga tidak terlalu signifikan ya untuk perubahannya, hanya di 1,5% aja. Kemudian BNB di 0,8%, untuk Solana merah di 0,5%, dan beberapa altcoin yang lain perubahannya tidak terlalu jauh dan rata-rata perubahannya di 1% aja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya di time frame weekly, terlihat di sini ya tampaknya untuk MA20 masih bisa mempertahankan harganya, dan kita tunggu aja untuk close candle di weekly sekarang ya. Ini akan menjadi indikator ataupun indikasi ya untuk menentukan probability dari pergerakan harga dari Bitcoin ini guys. Karena kalau kita lihat ya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, telah terbentuk untuk pola double top. Nah, ini biasanya mengindikasikan akan ada penurunan, tapi ini belum terkonfirmasi ya. Dan seandainya untuk MA20 time frame weekly ini bisa tertembus ya, kemudian close candle di sekitar harga mungkin 61.000 atau di 60.000, maka ada indikasi yang bisa mengakibatkan harga Bitcoin ini untuk turun lebih dalam lagi guys. Tapi masih belum pasti ya, dan kita akan pantau bareng-bareng. Oke, seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Yang pertama kita lansir dari harian Crypto Briefing, masih berhubungan dengan ETF tentu saja ya. Dan di sini diinformasikan bahwa untuk ETF Bitcoin dari VanEck ini telah diluncurkan ya atau ditayangkan di bursa utama Australia dan sudah bisa diperdagangkan, di mana sudah melampaui sekitar 1,5 juta dolar ya untuk arus masuknya. Jadi reksadana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin VanEck sudah bisa diperdagangkan di Australian Securities Exchange atau ASX yang merupakan bursa terkemuka di Australia. Dan debut untuk perdagangan ini dilakukan setelah ASX menyetujui pencatatan untuk produk dengan kode VBTC pada hari Senin. Dan VBTC ini juga merupakan ETF Bitcoin pertama di ASX. ASX ini adalah pemain kunci ya di pasar modal di Australia guys, dan menangani sekitar 80% perdagangan ekuitas menurut Bloomberg. Dan VanEck Bitcoin ETF ini yang bertindak sebagai dana pengumpan ya untuk VanEck Bitcoin Trust yang berbasis di Amerika Serikat, dimulai dengan investasi awal sekitar 985.000 dolar Australia. Dan selain VanEck, penerbit ETF lainnya seperti Beta Shares Holdings yang berbasis di Sydney dan juga Digital X berencana juga ya untuk mendaftarkan ETF mereka di ASX. Dan bursa utama Australia lainnya seperti CBOE Australia sudah menawarkan ya untuk ETF kriptonya, dan Global X21 Shares Bitcoin, Global X21 Shares Ethereum, dan juga Monochrome Bitcoin memiliki aset gabungan sekitar 90 juta dolar guys. Nah, ini menarik ya. Jadi semakin banyak untuk ekspansi ya, khususnya untuk ETF Bitcoin ini, yang tentu saja ini akan semakin baik ya untuk pergerakan ataupun nilai dari Bitcoin itu sendiri guys. Oke. Seperti yang diinformasikan oleh Cointelegraph ya, diinformasikan bahwa untuk cadangan dari para miners untuk Bitcoinnya ini turun ke level terendah ya dalam 14 tahun terakhir ini guys, sejak Februari 2010 kemarin ya. Tetapi untuk nilai fiatnya dari cadangan mereka ini tentu saja sudah naik tinggi banget ya setelah adanya kenaikan harga Bitcoin yang menembus ATH-nya kemarin guys. Dan jumlah Bitcoin yang dipegang oleh para miners ini memang sudah turun ya selama 14 tahun terakhir ini menurut data dari Into the Block. Pada tanggal 19 Juni cadangan para miners ini turun menjadi 1,9 juta Bitcoin ya setelah memulai tahun ini dengan 1,95 juta Bitcoin. Dan menurut Lucas Autumuro, kepala penelitian di Into the Block, para penambang ini diperkirakan akan menyimpan lebih sedikit Bitcoin dari waktu ke waktu karena adanya penurunan ini yang menekan margin mereka dan membuat mereka lebih cenderung ya untuk menjual cadangan mereka guys. Jadi dalam mekanisme konsensus proof of work Bitcoin, para penambang ini diberi imbalan Bitcoin baru untuk memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan.
Dan cadangan penambang ini mengacu pada Bitcoin murni yang belum terjual yang dimiliki oleh para penambang guys ya. Ini semakin menarik karena dengan adanya halving kemarin ya, tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang membuat pendapatan para miner ini berkurang, sehingga untuk supply ya dari Bitcoin ini akan semakin langka, yang artinya ini akan bisa membuat harga Bitcoin ini terus naik guys ya. Ini cukup menarik. Dan untuk informasi selanjutnya seperti yang dilansir dari harian bitcoin.com ya, dimana untuk ETF Bitcoin Amerika Serikat ini mengalami arus keluar ya di hari keempat dengan total sekitar 152 juta dolar ya, yang tentu saja akan sedikit efek riak ya dari Bitcoin itu sendiri guys. Nah, di sini diinformasikan bahwa Grayscale, Fidelity dan juga Bitwise ini telah mendorong ya arus keluar pada hari Selasa di ETF Bitcoin. Sekitar 152 juta dolar ya ditarik pada hari Selasa menurut data yang dikumpulkan oleh sociovalue.xyz, dan FBTC dari Fidelity ya ini menghadapi arus keluar terbesar sekitar 83 juta dolar. Kemudian ada dana Bitcoin Fidelity Wise Origin Bitcoin atau FBTC yang sekarang memiliki sekitar 170.151 Bitcoin guys, senilai 11 miliar dolar dalam bentuk aset yang dikelola atau AUM. Kemudian dari Grayscale atau GBTC ya, ini mengikuti dengan pengurangan yang terjadi sebesar 62 juta dolar, dan untuk AUM dari GBTC berada di sekitar 280.321 Bitcoin senilai 18,22 miliar dolar pada hari Rabu kemarin. Dan selain itu untuk Bitwise BITB juga mengalami arus keluar sebesar 7 juta dolar selama sesi hari Selasa, dan ketiga dana ini adalah satu-satunya yang mencatat kerugian guys. Sementara yang lain ini mengalami sesi perdagangan netral tanpa arus masuk ataupun keluar. Jadi kalau kita lihat perdagangan yang terjadi ya dari ETF ini, mungkin yang membuat ya pergerakan harga Bitcoin ini agak stagnan ya ataupun agak slow, yang bisa kita lihat dari grafik yang tadi ya. Tapi kita masih sangat optimis ya untuk ETF Bitcoin ini ke depannya, karena sudah banyak sekali ya untuk ekspansi dari ETF Bitcoin Spot ini yang tidak hanya di Amerika saja, bahkan di Eropa sudah mulai banyak, bahkan di Australia, Hong Kong ini juga sudah mulai diperdagangkan guys. Ini menarik banget ya. Kemudian untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian U.Today guys. Nah, di sini diinformasikan ya bahwa untuk Binance ini telah mengirimkan Bitcoin sebesar 240 juta dolar ya ke wallet yang tidak dikenal guys. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi? Jadi Binance terlihat memindahkan sekitar 240 juta dolar ke alamat Bitcoin yang tidak dikenal, dan tidak jelas apakah itu hanya penarikan sederhana atau redistribusi dana Binance itu sendiri ya. Tetapi arus keluar dari Bitcoin dari bursa ini menimbulkan beberapa pertanyaan guys. Nah, ada tren penarikan Bitcoin yang terlihat dari bursa di tengah kondisi pasar saat ini ya. Para investor juga menyimpan uang mereka di dompet penyimpanan sendiri dengan harga yang lebih tinggi daripada di bursa. Dan kekhawatiran yang meningkat tentang keamanan bursa dan keinginan untuk lebih mengontrol aset seseorang adalah kekuatan utama di balik perubahan ini. Dan setelah beberapa peretasan bursa yang dikenal dan tindakan keras dari pihak berwenang, sentimen umum untuk investor ini bergeser ke arah penyimpanan sendiri ya, atau biasanya itu memakai cold wallet. Penarikan yang signifikan dari bursa ini sering ditafsirkan sebagai tanda yang bullish ya, yang menunjukkan fakta ya bahwa investor memang memindahkan kepemilikan mereka ke cold storage, yang biasanya menunjukkan tujuan kepemilikan jangka panjang yang menguntungkan bagi nilai aset itu sendiri. Namun transfer substansial ini juga dapat menyebabkan bursa mengalami masalah likuiditas jangka pendek yang dapat menyebabkan volatilitas pasar, dan mempertimbangkan konteks yang lebih besar dari pergerakan ini sangat penting. Misalnya transfer ini mungkin merupakan tanda meningkatnya ketidakpercayaan dalam menyimpan aset di bursa, dan jika ini merupakan bagian dari tren arus keluar yang lebih besar, atau mungkin hanya penyesuaian operasional rutin dari Binance itu sendiri. Dalam hal kinerja pasar ya, Bitcoin berada di zona yang sedikit negatif karena belum bisa mendapatkan kembali pijakan yang tepat di atas level resistensi utama, dan untuk saat ini aset ini diperdagangkan di sekitar 56 ribuan dolar ya, bersiap untuk mencapai untuk MA50 dan juga MA26 guys. Nah, intinya pergerakan arus keluar dari Binance ini khususnya untuk Bitcoin tentu saja akan menimbulkan banyak spekulasi ya, entah hanya distribusi biasa yang dilakukan oleh Binance ya untuk mengamankan reserve-nya atau cadangannya, atau mungkin ada pergerakan yang lain di mana kita tidak tahu ya untuk informasi orang dalamnya ya. Tapi tentu saja hal ini karena dilakukan oleh salah satu bursa atau exchange terbesar di dunia ya, tentu saja ini akan menjadi perhatian khusus ya dari para pecinta kripto guys. Oke, untuk lebih update-nya nanti kita akan coba cari informasinya ya tentang hal ini, nanti kita akan informasikan. Dan saya rasa cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi di akun Twitter. Dan untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di akun Telegram, kalian mampir aja di situ. So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya.
Peace.